Baco, bace, di balik tawa ceria seorang mahasiswi cantik dan prestasi gemilangnya tersimpan rahasia perjuangan seorang ibu janda yang tak kenal lelah menjajakan kue keliling demi masa depan anaknya. Pagi baru saja menjingga di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran kota. Sinar matahari menyelinap malu-malu di celah pepohonan kelapa dan pisang yang tumbuh subur di halaman rumah-rumah warga. Udara terasa sejuk dan bersih, bercampur aroma tanah basah dan daun yang terkena embun. Suara ayam jantan bersahut-sahutan, diiringi bunyi kambing mengembik dan itik yang riuh berenang di selokan kecil di samping jalan tanah. Rumah-rumah warga terbuat dari kayu dan sebagian dari batu bata, berjajar rapi dengan pekarangan kecil yang ditumbuhi bunga dan tanaman obat. Dari dapur-dapur rumah itu mengepul asap tipis yang menandakan aktivitas pagi telah dimulai. Di salah satu rumah yang sederhana namun bersih, seorang ibu bernama Burini tengah sibuk menata kue-kue buatannya ke dalam keranjang besar. Rumah itu hanya berdinding papan dan berlantai semen kasar. Tapi di dalamnya tersimpan kehangatan dan harapan besar yang selalu dijaga oleh cinta seorang ibu kepada anaknya. Dengan telaten, Burini menata risoles dan klepon ke dalam plastik-plastik kecil, lalu memasukkannya ke dalam keranjang rotan yang dilapisi kain bersih. Di sudut dapur, Dinda baru saja selesai mencuci muka dan langsung membantu ibunya mengikatkan tali keranjang di punggung. "Mak, jangan lupa minum dulu," ucap Dinda lembut sambil menyodorkan segelas air putih. Burini tersenyum, mengusap pelan kepala putrinya yang kini sedang duduk di semester 6 jurusan kedokteran di universitas negeri ternama. Tak ada yang tahu betapa besar perjuangan Burini selama ini. Membesarkan Dinda tanpa suami, tanpa pekerjaan tetap, hanya bermodal keterampilan membuat kue dan kaki yang tak pernah menyerah menyusuri jalan desa dari pagi hingga menjelang sore. Namun, semua itu terasa ringan di hatinya, karena Dinda tumbuh menjadi gadis yang cerdas, sopan, dan penuh semangat. Setiap harinya, Burini berjalan sejauh 3 hingga 5 kilometer menjajakan kue. Kadang menembus panas matahari, kadang melawan hujan yang turun tiba-tiba. Ia hafal betul rumah-rumah pelanggan setianya. Ada yang selalu membeli 5 bungkus klepon setiap pagi. Ada pula yang suka risoles isi ayam buatannya. Tak jarang kakinya lecet atau punggungnya terasa nyeri hebat, tapi ia jarang mengeluh. Di kantong bajunya selalu terselip foto kecil Dinda saat wisuda SMA, sebagai penguat saat rasa lelah hampir membuatnya menyerah. Sesekali ia duduk di beranda rumah warga sambil mengusap peluh, lalu tersenyum sendiri membayangkan Dinda suatu hari nanti mengenakan jas dokter. Berjalan gagah di rumah sakit, menyapa pasien dengan suara lembutnya. Sementara itu, Dinda juga bukan gadis yang hanya tahu menerima. Ia tahu betul beratnya kehidupan yang ditanggung ibunya. Maka sejak kuliah, ia selalu berusaha menjadi mahasiswa terbaik. Nilai-nilainya selalu tinggi. Ia ikut berbagai lomba karya tulis dan seminar. Bahkan sering dipercaya menjadi asisten dosen. Di kampus, Dinda dikenal sebagai sosok yang kalem tapi cemerlang. Teman-temannya mengira ia berasal dari keluarga berada, sebab penampilannya selalu rapi dan tutur katanya halus. Tak banyak yang tahu,
bahwa sepatu yang ia pakai adalah hasil menabung 2 tahun, atau bahwa setiap hari ia hanya membawa bekal nasi dan tempe goreng dalam kotak makan kecil yang disiapkan ibunya sebelum berangkat keliling. Meski hidup dalam kesederhanaan dan penuh perjuangan, Dinda memilih untuk tidak membagikan kisah hidupnya kepada sembarang orang, termasuk teman-teman terdekatnya di kampus. Setiap kali obrolan santai di kantin atau ruang kelas bergulir ke topik tentang keluarga, tentang pekerjaan orang tua, atau tentang liburan ke luar negeri bersama keluarga besar, Dinda hanya tersenyum kecil dan mengangguk sekenanya. Ia selalu pintar menyelipkan jawaban umum, seperti, "Ibu aku di rumah saja, masak dan mengurus rumah." Atau, "Kami tidak terlalu sering liburan, karena saya fokus kuliah." Padahal kenyataannya, ibunya bukan hanya mengurus rumah, tapi menyusuri jalanan kampung, membawa keranjang kue berat hampir setiap hari. Ia tidak malu pada ibunya, sama sekali tidak. Tapi ia takut pada tatapan iba, pada komentar tak langsung yang bisa saja menyakitkan, atau pada anggapan bahwa ia pantas dikasihani. Dinda ingin dikenal karena prestasinya, bukan karena latar belakang hidupnya yang penuh kekurangan. Ia tahu betul bahwa di lingkungan kampusnya banyak teman-temannya berasal dari keluarga berada. Ada yang anak pengusaha, anak dokter, bahkan anak pejabat. Maka ia menjaga jarak dengan topik keluarga sebisa mungkin. Ia lebih memilih mendengarkan dan tertawa kecil mendengar cerita teman-temannya tentang restoran mahal atau hadiah ulang tahun dari orang tua, sambil diam-diam menahan perasaan asing di hatinya. Bahkan ketika seorang teman dekatnya, Rara, pernah mengajaknya mampir ke rumah saat liburan semester, Dinda menolak halus dengan alasan ingin fokus belajar. Ia takut jika teman-temannya tahu rumahnya berdinding papan, berlantai semen kasar, dan terletak di kampung yang jauh dari jalan besar. Dalam diamnya, Dinda memendam kerinduan untuk suatu hari bisa berkata jujur dengan kepala tegak bahwa ibunya adalah pahlawan dalam hidupnya. Bahwa meskipun ibunya hanya seorang penjual kue keliling, cinta dan kerja kerasnya jauh lebih mewah dari harta siapapun. Namun untuk saat itu, ia memilih menahan diri, menjaga citra sederhana yang tidak menonjol, sambil terus melangkah dalam diam menuju masa depan yang sedang ia perjuangkan habis-habisan. Hari wisuda yang selama ini hanya menjadi angan-angan dalam malam-malam penuh doa, kini sudah ada di depan mata. Dinda duduk diam di depan meja belajarnya, memandangi undangan resmi yang ia terima dari kampus. Lembar kertas tebal berwarna biru tua dengan logo universitas tercetak jelas di atasnya. Jantungnya berdegup pelan tapi berat. Di luar, suara ibu memanggil-manggil tetangga sambil menawarkan kue untuk pesanan terakhir hari itu. Dan suara itu terdengar semakin menyesakkan dada. Malam harinya, saat mereka makan berdua dengan nasi dan tahu bacem hangat, Dinda membuka suara. Dengan suara pelan dan hati-hati, seperti orang yang takut melukai luka yang sudah terbuka. "Mak, nanti pas hari wisuda, Mak nggak usah ikut ya. Jauh, panas, banyak orang, nanti Mak capek. Lagian acaranya juga sebentar, bisa nonton di rekaman aja nanti," katanya sambil pura-pura memfokuskan pandangan ke piring.
Bu Rini menghentikan sendoknya. Matanya langsung menatap wajah anak semata wayangnya. Tak ada air mata yang keluar, tapi ada sembilu yang menancap dalam di hatinya. Ia tahu Dinda tidak berkata begitu karena tak ingin ia datang, tapi karena Dinda masih menyimpan ketakutan. Takut jika orang-orang tahu bahwa yang melahirkannya adalah seorang perempuan tua bersandal jepit yang tiap hari membawa keranjang kue dan pulang dengan bau matahari. Namun, Dinda tak tahu bahwa jauh sebelum undangan itu tiba, Bu Rini sudah menyetrika sendiri kebaya pemberian pelanggan tetapnya, yang melihat betapa Bu Rini bersinar saat bercerita tentang anaknya yang akan diwisuda. Kebaya warna krem gading disimpannya rapi di lemari, dibungkus kain batik tua warisan ibunya. Setiap malam, Bu Rini mencoba diam-diam di depan cermin kecil yang retaknya diselotip. Ia memutar tubuh perlahan, mencoba senyum yang tak lagi sering muncul di wajahnya. Membayangkan dirinya duduk di barisan bangku kampus sambil menahan air mata saat nama Dinda dipanggil. Di benaknya bukan kemewahan acara yang penting, tapi perasaan bahwa setelah bertahun-tahun berjualan kue dan menyimpan rasa lelah di balik senyum, ia akhirnya bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Anak yang dulu ia antar ke sekolah dengan sendal berlubang, kini berdiri gagah dengan toga dan ijazah di tangan. Malam itu, saat Dinda tertidur lebih awal, Bu Rini duduk lama di tepi ranjang, menatap wajah anaknya yang lelap. Dengan suara bergetar, ia berbisik lirih. "Maafkan Mak, kalau nanti Mak bikin kamu malu, Nak. Tapi Mak janji, Mak cuma mau lihat kamu dari jauh. Cuma itu yang Mak mau." Dan di tengah sunyi malam yang dingin, Bu Rini menangis diam-diam, menekap kebaya di dadanya, seakan memeluk harapan dan luka yang tak bisa ia ucapkan kepada siapapun, termasuk kepada anak yang paling ia cintai. Pagi itu, langit sedikit mendung, tapi semangat Bu Rini tetap terang seperti biasa. Dengan keranjang rotan berisi puluhan bungkus kue yang masih hangat, ia melangkah menyusuri gang-gang kecil desa, menyapa warga dengan senyum tulus, meski tubuhnya sudah mulai rentah dan tulangnya kerap nyeri setiap kali harus menanjak. Tak jauh dari perempatan kecil yang mengarah ke jalan raya, sebuah mobil mewah melaju pelan. Tampaknya mencari alamat atau sekedar menurunkan kaca menikmati suasana desa. Bu Rini baru saja hendak melangkah ke warung Bu Narti, tetapi matanya menangkap benda kecil berwarna hitam jatuh dari celah pintu mobil yang tertutup buru-buru. Sebuah dompet. Ia menunduk cepat, memungut dompet tersebut, dan tanpa berpikir panjang langsung berteriak, "Pak, Pak, ini dompetnya jatuh." Tapi suara jalanan yang mulai ramai dan suara mesin mobil membuat teriakannya tak terdengar. Mobil itu mulai menjauh. Dengan napas terengah dan keranjang kue yang digendong erat di punggung, Bu Rini berlari tergopoh-gopoh. Langkahnya tak lagi secepat dulu. Sendinya terasa nyeri, tapi ia paksakan juga. Beberapa warga sempat melongo keluar rumah karena melihat Bu Rini yang jarang sekali berlari seperti itu. Napasnya memburu, lututnya gemetar, tapi ia terus mengejar. Mobil itu sempat berhenti di tikungan karena ada truk parkir. Dan saat itulah Bu Rini berhasil menyusul sambil mengacungkan dompet hitam itu. "Pak, ini jatuh dari mobil tadi," katanya dengan suara tercekat
Tubuhnya membungkuk karena lelah luar biasa. Seorang pria berpakaian rapi keluar dari mobil, kaget sekaligus terharu. Ia langsung memeriksa dompetnya yang ternyata berisi uang tunai, kartu penting, dan sebuah cek senilai ratusan juta rupiah. Wajahnya pucat membayangkan jika dompet itu hilang. Dengan suara bergetar, ia meraih tangan Bu Rini. Ibu menyelamatkan saya. Ini semua dokumen penting. Saya tak tahu harus berbuat apa. Bu Rini hanya tersenyum sambil menyeka peluh di dahi. Saya cuma mengembalikan apa yang bukan milik saya, Pak. Katanya jujur. Meski tubuhnya masih bergetar karena kelelahan. Tanpa banyak bicara, pria itu membuka dompetnya, mengambil sebuah cek kosong dari dalamnya, dan menuliskan angka fantastis. Jumlah yang tak pernah dibayangkan Bu Rini seumur hidup. Tolong terima ini, Bu. Anggap saja ini hadiah kecil dari saya. Dunia butuh lebih banyak orang yang jujur seperti Ibu. Ujarnya sambil menyodorkan cek itu. Bu Rini tertegun, menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan semata karena nominalnya, tapi karena di balik peluh dan rasa lelahnya hari itu, Tuhan kembali menunjukkan bahwa kejujuran dan niat baik tidak pernah sia-sia. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa mungkin ini adalah jawaban Tuhan untuk sebuah hari yang sudah sangat dekat. Hari ketika ia akan melihat Dinda berdiri di panggung wisuda. Bukan hanya sebagai anaknya, tapi sebagai hasil dari ketulusan hidup yang tak pernah ia sesali. Dinda duduk di sudut perpustakaan kampus yang sepi, dengan buku catatan terbuka di hadapannya, dan pena yang sejak tadi hanya diputar-putar di sela jari. Sebuah kabar mengejutkan sekaligus membanggakan baru saja ia terima. Ia terpilih menjadi mahasiswa yang akan membacakan pidato wisuda mewakili seluruh angkatan. Sebuah kehormatan yang luar biasa, yang dulu hanya ia bayangkan dalam angan-angan ketika melihat para senior berdiri gagah di podium. Namun, di balik rasa bangganya, ada kegelisahan yang membebani pikirannya. Ia tahu bahwa dalam pidato itu, ia harus menyisipkan kisah pribadi tentang perjalanan kuliah, tentang siapa yang paling berjasa, tentang arti keluarga. Tapi justru pada bagian itulah Dinda terhenti. Ia menatap halaman kosong di buku catatannya. Mencoba menulis kalimat pembuka seperti "Saya berasal dari keluarga sederhana" atau "Ibu saya adalah sosok yang luar biasa." Namun setiap kata yang ia tulis terasa seperti mencungkil luka lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia takut jika dengan satu kalimat saja, dinding yang ia bangun selama ini akan runtuh, dan teman-temannya akan tahu bahwa ia adalah anak dari seorang penjual kue keliling. Tapi di sisi lain, batinnya memberontak. Ingin sekali ia bicara jujur, mengakui dengan bangga bahwa seorang wanita tua berhati baja telah membesarkannya dengan air mata dan tenaga, tanpa bantuan siapapun. Sementara itu, di sudut desa yang jauh dari gemerlap kampus, Bu Rini tengah sibuk mempersiapkan kejutan terbesarnya. Sejak menerima cek dari pria pemilik dompet itu, ia diam-diam berkonsultasi dengan Pak Darto, tetangga yang bekerja sebagai sopir antarjemput. Setelah mencari kesana kemari, menawar harga,
dan mengurus dokumen dengan hati-hati, Bu Rini akhirnya membeli sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik. Mobil pertama yang akan dimiliki oleh Dinda sebagai hadiah atas semua perjuangannya. Ia tidak tahu banyak tentang merek atau mesin, tapi ia tahu pasti bahwa anaknya tidak akan pernah mampu membayangkan ibunya membelikan mobil seperti ini. Mobil itu disembunyikan di garasi kecil milik Pak Darto, dan setiap malam Bu Rini datang diam-diam untuk membersihkannya dengan kain halus, sambil membayangkan wajah Dinda saat menerima kejutan itu. Dalam hatinya, Bu Rini berdoa agar kejutan ini bukan sekedar hadiah, tapi juga penebusan. Bahwa jika dulu ia tidak bisa menemani Dinda dengan barang-barang mahal atau rumah besar, kali ini ia ingin Dinda tahu bahwa ibunya mampu memberikan sesuatu yang setara dengan kebanggaan dan cinta yang selama ini ia pendam dalam diam. Yang Bu Rini tidak tahu adalah bahwa Dinda sendiri sedang berperang dengan kata-kata, antara memilih menyembunyikan atau mengungkapkan kebenaran yang telah membentuk dirinya selama ini. Hari itu akhirnya tiba. Gedung auditorium kampus telah dipenuhi oleh ratusan mahasiswa dan orang tua mereka. Semua mengenakan pakaian terbaik dan wajah bersinar bahagia. Lampu-lampu gantung memantulkan cahaya lembut ke dinding-dinding tinggi yang dihias dengan spanduk ucapan selamat. Di antara barisan kursi depan, Dinda duduk tegak dengan toga hitam menutupi tubuh mungilnya, map ijazah di tangan, dan naskah pidato di pangkuannya. Ia telah menulis pidato itu dengan hati-hati, dengan bahasa yang rapi dan runtut, tapi naskah itu tidak menyebutkan siapapun dari keluarganya. Ia memutuskan untuk tidak menyinggung tentang ibu. Bukan karena malu, tapi karena takut perasaannya akan pecah, tak terkendali jika ia mulai membicarakan sosok yang selama ini menjadi pilar hidupnya. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Dinda, di halaman luar gedung, Bu Rini melangkah turun dari mobil mewah yang kini menjadi milik mereka, mengenakan kebaya krem yang telah ia persiapkan sejak lama, dan wajah yang bersinar oleh campuran gugup dan bahagia. Ia berjalan pelan memasuki gedung, duduk di barisan belakang dengan hati yang berdebar. Matanya tak lepas dari panggung tempat Dinda akan berdiri. Saat nama Dinda dipanggil, tepuk tangan bergemuruh. Dinda melangkah naik ke podium, menggenggam naskah pidato erat-erat. Awalnya ia membaca sesuai teks, tentang perjuangan mahasiswa, tentang dosen yang berjasa, tentang semangat menghadapi masa depan. Namun, saat matanya tak sengaja melirik ke arah bangku belakang dan menemukan sepasang mata teduh yang sangat ia kenal, mata ibunya yang kini dilingkari keriput dan senyum yang selalu menguatkannya. Hati Dinda seperti diguncang badai. Tiba-tiba suaranya tercekat. Ia meletakkan naskah di atas podium, menarik napas panjang, lalu berkata, "Saya telah menulis pidato ini berhari-hari, tapi hari ini saya sadar bahwa saya belum menulis tentang seseorang yang paling layak disebut di sini." Suara hening. Dinda melanjutkan. Suaranya bergetar. Orang yang telah bangun sebelum fajar untuk membuat kue, menyusuri kampung dengan keranjang berat di pundak, dan pulang dengan peluh demi menyekolahkan saya. Ibu. Ibu saya bukan orang hebat menurut dunia, tapi dia adalah pahlawan terbesar dalam hidup saya. Air matanya jatuh. Dari bangku belakang, Bu Rini juga sudah tak sanggup menahan tangis.
Ia menunduk, menekap wajahnya yang basah dengan ujung kerudung, sementara tangan kirinya meremas tas kecil di pangkuan. Suasana auditorium berubah haru. Banyak yang mulai menunduk dan menyeka mata. Bahkan beberapa dosen terlihat terisak. Dinda mengakhiri pidatonya dengan suara yang pecah. "Bu, hari ini bukan cuma hari kelulusan saya. Ini hari kemenangan kita. Terima kasih telah jadi segalanya. Dan maaf kalau aku pernah malu untuk menyebut namamu." Begitu acara selesai, Dinda berlari menuruni tangga panggung, menanggalkan toga yang masih menggantung setengah di bahunya. Ia mencari ke barisan belakang, dan ketika matanya bertemu dengan mata ibunya, langkahnya tak bisa dihentikan. Ia berlari, memeluk Bu Rini erat-erat, memendam wajahnya di dada ibunya seperti anak kecil yang pulang setelah lama hilang. "Maaf, maaf, Mak. Maaf." Isaknya berulang kali. Bu Rini membalas pelukannya dengan lembut, menepuk-nepuk punggung anaknya sambil berbisik. "Mak bangga, Nak. Mak sangat bangga." Tangis mereka pecah tanpa bisa ditahan lagi. Orang-orang yang melihat ikut terharu. Beberapa bahkan berdiri untuk memberi tepuk tangan hangat. Setelah acara wisuda usai dan halaman kampus mulai sepi, Bu Rini menggandeng tangan Dinda ke arah luar gedung. Dinda masih menyeka air mata di pipinya, tak mengerti kemana mereka akan pergi. Saat mereka tiba di pelataran parkir, Bu Rini berhenti di depan sebuah mobil mewah yang mengilap. Dengan senyum penuh cinta, ia menyerahkan kunci ke tangan Dinda. "Ini buat kamu, hadiah dari Emak, karena kamu sudah jadi anak yang luar biasa." Dinda menatap kunci itu tak percaya, lalu memandang mobil itu, lalu kembali ke wajah ibunya. Air matanya pecah lagi, lebih deras dari sebelumnya. "Mak, dari mana? Kenapa?" katanya terbata. Bu Rini hanya tersenyum, mengusap pipi anaknya yang basah. "Rezeki datang dengan caranya sendiri, Nak. Kamu pantas dapat yang terbaik sekarang. Waktunya kamu melangkah lebih jauh, dan Emak akan selalu di belakangmu, dari jauh, diam-diam seperti biasanya." Dinda memeluk ibunya lagi, kali ini dengan perasaan penuh, utuh, bukan sekedar cinta, tapi juga rasa hormat, bangga, dan syukur yang tak terhingga karena dilahirkan oleh perempuan paling hebat di dunia.